guys, welcome back to Drive Launch bersama gue Ken. Hari ini kita mau nge-review mobil yang spesial juga ya. Kemarin ini mobil sempat udah masuk YouTube kita juga mungkin berkali-kali ya. Waktu itu ada video kita ngeran, terus kita waktu itu lawan Owen juga, Drivers Battle, lumayan seru sih. Dan kelihatan kan sekencang apa ini mobil sebenarnya gitu. Ini gue langsung aja yang review ya. Ini mobil adalah VW Golf MK6 GTI. Ini berarti generasi ke-6 dari Golf GTI. Ini tahun 2010 dan ini udah dimodifikasi lumayan banyak sih ya. Kita mulai dulu dari eksterior. Dari depan kelihatan bodi kita udah berubah ya. Standarnya itu nggak seperti ini. Nanti gue masukin juga standarnya kayak gimana. Ini bodi kit udah pakai Golf R. Iya, banyak di video banyak banget kira ini R sampai. Nah, ini ada komennya di sini. Ada banyak kira ini AWD cuy, gara-gara mukanya udah mirip kayak Golf R ya. Ini body kitnya udah Golf R, itu jadi bumper Golf R, grillnya Golf R. Tapi ini ditambahin apa? Add-on Osir style gitu ya. Jadi biar lebih gondrong sedikit lah, karena kalau misalkan Golf R itu masih ada yang kurang gitu, agak terlalu tinggi ya buat selera kita gitu. Terus lampu sih masih standar ya. Emang perbedaannya lagi kalau dengan GTI dengan R itu dia itu black housing. Kalau yang R, jadi ini kan masih ada chrome-chrome dikit ya. Kalau misalkan Golf R itu biasanya semuanya udah hitam, tapi memang ada sih yang ada chrome-nya gini. Pasar Australia itu ada yang ada chrome-nya gitu. Kita lanjut ke samping aja. Di samping modifikasinya lanjut lagi, bodi kita ada side skirt Golf R juga. Memang biar dia lebih bagus ya, lebih ceper sedikit ya. Jadi yang Golf GTI-nya kan itu juga ada side skirt, itu dicopot, diganti dengan Golf R, dia lebih gondrong sama dia lebih keluar sedikit nih sampingnya nih. Menurut gue sih cakep sih ya, gue suka banget sama Golf R yang MK6 ini, emang karena mukanya simple tapi garang gitu. Terus kita masuk juga velgnya menggunakan Folk Race T37 OG Ori. Speknya kalau nggak salah lebar 8,5, offsetnya 35. Dibalut dengan yang depan GT radial Campiro SX2, speknya 235 40 18 gitu. Ini juga banyak banget orang ngira kalau Golf GTI itu nggak bisa pakai offset 35 ya. Rata-rata pada pakai offsetnya 40-an gitu, 40, 45, bahkan sampai ada yang 50. Tapi di mobil ini terbukti kok bisa kok sebenarnya. Ya tapi ya harus setting kaki dikit lah. Terus di belakang velgnya ini juga udah menggunakan BBK ya. BBK-nya ini Brembo 17Z, 6 piston. Piringannya menggunakan CZV 330, yang ini slotted. Gitu. Emang sih salah satu modifikasi yang harus di Golf GTI itu harus remnya sih, karena remnya kan kelihatan agak kecil ya, sama ya sekalian upgrade lah, stopping power lah. Terus di belakang sini velgnya juga sama, lebarnya 8,5, 35 juga, TE37 OG. Nah, tapi bannya menggunakan Michelin Pilot Sport 4 yang speknya 225 40 18. Emang sih normalnya kalau di mobil-mobil penggerak depan itu emang ban yang depan itu harus lebih lebar sih, memang harus begitu. Nah, yang belakang tapi piringannya diganti aja, kalipernya masih standar. Tapi yang belakang CZV J-Hook nih, itunya nih, piringannya nih. Cakep sih J-Hook ya, gue jadi kepengen tau gak sih J-Hook. Jangan gitu Anda. Oh iya, yang ini kebetulan 2 pintu ya, gue lupa jelasin, yang ini 2 pintu juga. Konon katanya cuma ada 16 unit di Indonesia nih katanya. Bukan gue yang ngomong, ada orang lain yang ngomong katanya 16 unit. Nggak tahu ya seberapa. Oke, kita coba ke belakang ya. Oke, kita udah di sektor belakang ya, di eksterior bagian belakang. Cukup berbeda juga sih dari Golf pada umumnya. Pertama kita menggunakan ini Osir style juga sih. Tapi yang ini yang agresif banget, jadi kalau dilihat dari belakang itu dia gondrong banget belakangnya. Tapi menurut gue sih malah cocok ya, pas ya di mobil ini. Soalnya kalau nggak pakai spoiler itu botak banget. Kalau Golf harus ada spoiler belakang begini nih, harus lebih gondrong sedikit lah.
Terus biasanya kalau pengguna-pengguna MK6 juga tahu nih lampu juga diganti, tapi ini lampunya Golf R juga. Yang ini kebetulan part number ya, ori VW. Biasanya kan kalau aftermarket itu setnya kan sekuensial, terus lampu mundurnya udah LED. Kalau ini enggak, lampu ininya masih biasa kedip-kedip. Lampu ini aja belum LED lampu mundurnya. Tapi biasanya sih Golf R sih emang lampu belakang ini emang udah cakep banget sih, emang ikonik banget di MK6 karena ini loh LED-nya loh, titik-titiknya itu wah cakep banget, indah banget sih. Terus yang beda lagi dari bumpernya ini, bumpernya juga udah menggunakan Golf R juga ya. Jadi perbedaannya kalau Golf GTI itu kan exitnya kiri kanan nih, kiri kanan. Kalau misalkan Golf R itu ikoniknya itu di MK6 itu exitnya juga tengah gitu. Jadi knalpotnya juga diganti juga ke center exit exhaust. Eksterior sih cukup sih. Coba kita lihat dulu yuk mesinnya kayak gimana. Oke, kita udah masuk di sektor mesin ya. Ini juga layaknya seperti Golf GTI. Mesinnya 2000 cc turbo. Ini kodenya adalah EA888 generasi kedua. Nah, ini mesin ini katanya memiliki potensi juga ya untuk dituning juga gitu. Karena emang mesinnya menurut orang-orang sih katanya sih tenaganya sih lumayan efisien ya. Nah, modifikasinya yuk kita masuk aja. Intake pipe-nya ini menggunakan BSH mereknya, tapi ini sengaja di gold wrap supaya dia menolak panas. Terus intake ujungnya ini menggunakan APR Carbonio, ini kebetulan karbon, makanya kan warnanya kan beda sendiri ya. Nah, terus couplernya ini menggunakan engine plus, terus charge pipe, discharge pipe menggunakan forge. Karena kebetulan ini intercoolernya juga menggunakan forge juga. Namanya adalah forge twin intercooler ya. Jadi twin intercooler itu maksudnya itu jadi di depan ada satu intercooler, di belakang masih ada lagi intercooler standarnya gitu. Jadi pendinginan buat turbonya sih maksimal banget karena ada 2 core yang mendinginkan sistemnya gitu. Nah, untuk tenaganya ini mendapatkan 286 horsepower, torsinya sekitar 350-360-an ya, gue sedikit lupa karena dynonya udah agak lama ya. Dan ini kebetulan juga udah stage 2 giak juga, tapi bukan yang paling agresif ya, soalnya waktu gue ambil kan emang udah stage 2, tapi hardware-nya hampir semua standar nih. Jadi belum diupdate lagi software-nya, kemungkinan di masa depan mau di-upgrade nih mungkin. Tapi sih mesin ini kalau misalkan full bolt on ya, maksudnya udah ganti semua supporting mods-nya, biasanya sih rata-rata dapat 300 dapat sih. Ya kira 290 sampai 300 lah kayaknya dapat sih. Oke, tadi sedikit kepotong. Ada gangguan. Tapi kebetulan ini mobil belum pernah gue draggy ya. Tapi nanti coba ya kalau misalkan sempat gue draggy mobil 0 ke 100-nya berapa, 402 meternya berapa, 201 meternya berapa. Videonya nanti bisa dilihat. Nanti dilihat abis ini. Oke, cukup lah ya untuk segi mesin. Kita masuk ke... Oh iya, kaki-kaki gue lupa. Ini mobil udah coilover juga, bos. Nanti gue masukin deh fitmentnya, kan juga fitmentnya bagus ya. Fitmentnya ini udah menggunakan coilover KW V3 ya. Coilover yang bukan main-main, ya. Enak sih. Karena mobil ini kan standarnya kan ada tombol untuk sport sama comfortnya tuh. Suspensi itu bisa berubah kan kalau standarnya kan. Nah, salah satu coilover yang bisa itu KW V3, sisanya nggak bisa. Setahu gue ya. Makanya harus pakai KW V3 yang ada DDC-nya. Jadi tombolnya masih menggunakan tombol standarnya, sport sama comfortnya. Jadi kalau misalkan jalanan jelek, ya udah tinggal dirubah, tinggal pencet comfort sama sport. Cukup. Kita masuk ke bagian interior yuk. Oke, kita udah masuk di bagian interior ya. Ini kalau misalkan VW GT itu paling ikoniknya itu adalah joknya ya. Joknya ini udah semi bucket, jadi supportnya di sampingnya ini cukup tinggi. Bagi orang yang nggak biasa itu bikin pegel paha loh nggak sih? Jadi keras banget kan jatuhnya. Tapi ini sih sebenarnya masih enak banget untuk dibawa jalan jauh ya.
masih nyaman banget. Dan gue juga beberapa kali gue bawa ke Bandung mobilnya, tapi bukan mobil yang ini ya, tapi gue ngomongin joknya sih enak banget. Dan bahannya juga udah full leather ya. Kalau yang TSI itu seinget gue dia fabric, kain ya, ininya kain tapi ini dia kulit. Terus di headrest ini ada emboss GTI-nya. Nah, perbedaannya kalau misalkan VW GTI itu adalah ini nih, kelihatan banget langsung di cetekan AC-nya ya. Cetekan AC-nya kalau yang MK6 TSI itu diputeran knob gitu. Kalau ini udah diganti, nggak diganti sih, maksudnya dari pabrikan udah cetekan, terus dia udah dual zone, bisa dirubah. Terus ini head unit udah ganti ke RCD 330 Plus. Ini udah bisa Apple CarPlay juga ya, bagi pengguna iPhone bisa Apple CarPlay, bisa Bluetooth segala macem. Kayaknya sih di 2022 ini harus banget ya yang namanya Apple CarPlay sih. Karena daripada gunain HP untuk Waze segala macem, Google Map gitu, di sini udah langsung bisa, tinggal connect aja HP-nya ke head unit. Terus modifikasi selanjutnya adalah pedal shift-nya nih udah menggunakan T-Carbon extension. Yang standar itu kecil banget guys, jadi kalau di tangan itu paling 2 jari, kalau ini bisa tuh 4 atau ya 4 jari lah, bisa lah tuh. Gripnya itu dia lebih gede ya, lebih enak, jadi lebih pede lah kalau mencetnya. Kalau enggak kan biasanya kan harus agak digituin banget ya tangannya ya. Tirnya itu kalau VW GTI itu bentuknya cakep banget ya, MK6 punya ya. Karena dia di sini udah kayak hampir flat bottom lah, di sini flat, sama genggamannya itu enak banget di tangan gitu. Terus boost gauge-nya pun juga udah menggunakan New South Performance, sengaja juga ditaruh di sini. Ini kolomnya pun juga dijual sama New South Performance nih. Jadi enak gitu kalau mau ngeliatin rev-nya masih kelihatan, jadi lihat speed-nya kelihatan sambil kita ngeliatin boost-nya kita berapa ketika kita lagi ngebejek nih. Enak banget sih overall ini mobil VW GTI. Interior quality-nya menurut gua bagus banget, dengan kisaran harga yang bisa dibilang entry level, mirip-mirip kayak sports car lah, karena performanya juga menurut gua nggak mengecewakan ya. Tenaganya enak, masih bisa ngintilin sport car, masih bisa main-main lah, tempel-tempelan lah. Nah, gua rasa sih ini mobil sih kesimpulannya adalah mobil yang worth banget untuk dibeli ya. Karena dengan kisaran harga, kalau 4 pintunya itu sekarang lagi 300 jutaan guys. Dan kayaknya sih ada tren-tren untuk bakal naik ya, karena emang belakangan ini VW GTI juga lagi diincar sama banyak car enthusiast juga, karena mobilnya dalam modifikasi yang simpel aja bisa dibikin jauh lebih kencang dari standarnya juga. Dan emang sih mobilnya fun to drive banget. Kalau bisa dapetin sih guys, menurut gue sih boleh sih, yang good deal kalian boleh beli, karena bagus juga buat investasi ya ke depannya. Gue bocorin aja, soalnya MK5 aja waktu itu gue beli murah deh. Kalau dibandingin sama sekarang itu murah banget, udah naik lebih dari 50 juta harganya. Gue baru beli paling 2 tahun, 3 tahun udah naik dia 50 hampir 100 juta lah. Gila sih. Kalau yang 2 pintu ya? Nah, itu yang 2 pintu. Kalau ini mobil kebetulan karena unitnya sedikit, harganya sih gelap banget sih. Kalau bisa dapet sih kita foto-foto lah. Kalau bisa dapet kita foto-foto bareng lah, kontak lah di sini ya. Oke, gue rasa cukup kali ya untuk nge-review mobil ini. Nanti kalian kalau penasaran sama performanya, kalau kalian mau lihat mobil ini lari kayak gimana, kalian lihat dulu review Black 2GD versus mobil ini di channelnya Owen. Nanti gue masukin di sini ya, ada pop-up-nya. Nah, nanti juga draggy-nya kan kalian juga udah lihat kan di video sebelum ini. Gimana menurut kalian mobil ini, apakah bisa lebih kenceng atau udah kenceng? Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Gua Ken pamit, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian pengen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!